Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda di podcast BNNP Aceh. Nah, tak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih sahabat, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis, selaku anggota Komisi DPRD Sumatera Utara Komisi A. Dan sudah bersama kita hari ini, kita sapa dulu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak ini baru dari Sumatera Utara Pak sampai sini? Ya. Kapan sampainya Pak? Hari Senin sampai. Mungkin Pak sebelum bertanya lebih jauh nih Pak ya, boleh dong kita ceritakan ke sahabat di luar sana yang menonton nanti Pak, apa sih aktivitas Bapak selama ini selaku menjadi anggota DPRD Sumatera Utara? Ya. Aktivitas kita selama ini ya kita diamanahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan kebetulan ini juga separuh jalan juga ini PAW. Nah, jadi yang kita lakukan ya tugas anggota DPR itu kan ya legislasi, budgeting dan melakukan pengawasan, kontrol terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Jadi yang sudah kita lakukan ya kita ya banyak melakukan advokasi kepada warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan saya. Ya di samping itu juga ya kita sebagai dewan, kita juga sebagai dosen dan kita juga sebagai ya ustadz ya di masyarakat ya yang ya di mana kita ya selalu memberikan pengarahan ya pencerahan kepada masyarakat yang ada di sekitar daerah pemilihan kita. Mungkin Pak kalau membahas tentang narkoba Pak, yang kita tahu kan Sumatera Utara sendiri berbatasan langsung dengan Aceh. Bapak sendiri melihat itu bagaimana Pak terkait narkoba yang sedang marak-maraknya di masyarakat? Ya, kalau masalah narkoba di Sumatera Utara memang ya kondisinya sangat memprihatinkan karena banyaknya ya pengguna narkoba di Sumatera Utara. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya ya semua komponen yang ada di masyarakat ya harus benar-benar ya sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk ya melakukan upaya agar supaya penggunaan narkoba ini tidak semakin marak gitu di Sumatera Utara. Yang utama sesungguhnya adalah bagaimana regulasi itu harus dibuat oleh pemerintah. Setelah dibuat, bagaimana regulasi itu bisa dilaksanakan ya dengan sebaik-baiknya. Ada komitmen, kesungguhan menjalankan regulasi itu. Lalu kemudian di kalangan masyarakat, baik itu tokoh agama, ya tokoh pendidikan, ya dan semua lembaga ya ikut berpartisipasi untuk memberikan penyuluhan ya dengan membuat diskusi-diskusi dialog dengan ya warga masyarakat tentang bahaya narkoba. Ya kemudian bagaimana upaya untuk mengantisipasinya. Lalu kemudian juga perlu di kalangan keluarga juga ya ayah ibu ya harus membentengi lah generasi anak-anak ya muda agar supaya tidak menggunakan narkoba. Intinya bekerja sama Pak. Kerjasama. Dari pihak aparat juga harus serius menjalankan tugasnya ya, tidak hanya sekedar pencitraan saja, tapi memang betul-betul karena masalah narkoba ini sebenarnya ini masalah perbaikan bangsa. Ya. Maju mundurnya sebuah bangsa itu terletak kepada para pemuda. Kalau bagus akhlak moral para pemuda, insya Allah bangsa ini akan bagus. Tapi kalau hancur, rusak, ya maka akan rusaklah. Apalagi jumlah
pemuda itu kan generasi Y, Z itu kan paling banyak 50% lebih ya jumlahnya. Nah, itu yang merupakan hal yang penting untuk kita jaga, kita selamatkan. Kemudian terkait yang sudah terkena narkoba, itu juga perlu antisipasi. Ya, ada namanya rehabilitasi. Bagaimana itu bisa ditingkatkan? Ya, sarana fasilitas itu harus dilengkapi dan harus diupayakan agar yang pecandu narkoba itu bisa sembuh, sehat dan tidak akan ya mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, itu tadi dia Pak. Tadi kan Bapak kan selaku anggota DPRD. Ini kita berbicara ke ekonomi nih Pak ya. Jadi banyak yang meyakini legalisasi ganja itu dapat mengangkat ekonomi masyarakat Pak. Nah, Bapak sendiri nih selaku anggota DPRD Sumatera Utara, bagaimana Bapak melihat fenomena tersebut Pak? Artinya kalau kita melihat ekonomi, kita harus melihat secara komprehensif juga ekonomi yang seperti apa. Nah, kalau dia lebih besar dampak mudaratnya, justru itu akan menghancurkan ekonomi kita. Nah, makanya yang jelas-jelas saja ekonomi yang seperti apa. Kalau ekonomi yang bisa membuat masyarakat itu maju, jaya, berkembang, nah itu bagus. Tapi kalau ternyata itu akan merusak, ya mungkin dalam satu sisi, ya mungkin bisa, ini kan sebenarnya penyalahgunaan gitu. Narkoba ini, itulah yang menghancurkan generasi muda kita. Ya, bicara ekonomi maksudnya begini Pak. Terkadang ada seseorang itu dia nggak punya pekerjaan secara personal gitu. Jadi jatuhnya tuh ya melakukan peredaran narkoba gitu Pak. Lain maksudnya dari dia memang menyalahkan peredaran narkoba tadi, yang maksudnya dia punya pekerjaan tapi mungkin iseng-iseng. Ini yang masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya, itu memang kondisi yang kita hadapi di masyarakat kita. Tetapi perlu kita memberikan pemahaman, ya memberikan pencerahan kepada warga masyarakat yang dia secara ekonomi tidak mampu, kemudian dengan menjual narkoba mendapatkan keuntungan hasil yang besar. Nah, itu juga harus kita berikan pemahaman. Artinya jangan sampai dia hanya mendapatkan keuntungan pribadi tetapi merusak ya generasi muda yang lebih parah ya dari apa yang dia dapatkan gitu. Secara pribadi dia untung, tapi mudaratnya itu lebih besar lagi. Nah, bagaimana dia bahagia di atas kerusakan, penderitaan orang banyak? Nah, apa bisa dia menikmati rezeki itu? Intinya kita memberi pemahaman Pak ya, atas bahaya penyalahgunaan narkoba Pak ya. Tetapi sampai saat ini juga ternyata banyak orang yang masih terjerumus Pak ke bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut Pak ya. Makanya itu kita memberikan sosialisasi Pak ya. Atau Pak mungkin ada nggak sih Pak pengalaman di Sumatera Utara sendiri Pak, kasus-kasus yang berkesan di Bapak terkait narkoba? Ya kalau kasus-kasus narkoba sih ya di mana saja ada. Ya kita melihat memang ya perlu ada kesungguhan ya dan keseriusan ya dalam menangani masalah narkoba ini. Nah, itu saja mungkin yang perlu ditingkatkan. Kalau anak muda nih Pak, jadi kira-kira kan banyak hal yang Pak yang bisa mempengaruhi seseorang itu terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Kira-kira kalau untuk anak muda atau masyarakat nih Pak, support system seperti apa yang baik yang kita berikan untuk masyarakat tersebut? Support systemnya kalau untuk masyarakat itu perlu kita buat ya penyuluhan-penyuluhan, diskusi-diskusi ya yang terkait dengan ya narkoba ya, bagaimana ya bahaya dari narkoba itu. Kemudian bagaimana upaya ya cara untuk mengantisipasinya. Jadi memang perlu dibuat diskusi, dialog, kelompok-kelompok studi yang membahas tentang narkoba itu sehingga mereka memahami gitu tentang bahaya narkoba itu. Nah, jangan nunggu sudah kecanduan ya baru dikasih pencerahan. Sebenarnya anak muda ini tahu dong Pak pastinya bahaya
penyalahgunaan narkoba tersebut. Cuman mungkin dari lingkungan, teman, Pak ya, akhirnya mereka ya mau nggak mau, karena kan anak muda ini rasa ingin tahunya tuh tinggi, Pak. Gitu. Nah, perlu juga dari keluarga itu harus ya mengontrol, mengawasi anak-anaknya. Dari lembaga pendidikan, nah itu perlu memfasilitasi agar ya para pemuda itu punya kegiatan yang positif, ya dengan kegiatan olahraga, dengan pelatihan-pelatihan keterampilan dan lain sebagainya, itu kan akan mengurangi ya mereka melakukan hal-hal yang bisa merusak ya dirinya. Sebenarnya nggak harus mengikuti dari pemerintah, bisa kan akhir tahun nih pemerintah buat kegiatan. Roni biasanya mengikuti dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sebenarnya nggak harus sih Pak kan. Kita bisa dari diri sendiri gitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri dia sendiri gitu. Ya memang dari sisi manapun bisa dilakukan. Ya, dari pribadi, dari keluarga, dari masyarakat, dari lembaga, dari kepala daerah, dari pemerintahan, aparat, ya dari semua. Tapi memang ini penanganannya tidak hanya bisa dari diri sendiri. Dia harus secara komprehensif, secara menyeluruh. Karena ini kan bahayanya ini kan ya sangat luar biasa gitu. Jadi Bapak sendiri nih selaku anggota DPRD Sumatera Utara dan kami ini dari Aceh Pak ya. Kira-kira sosialisasi apa yang pernah dibuat Pak antara kita mungkin kerjasama antara Aceh dan Sumatera Utara, itu seperti apa Pak dalam menangani kasus narkoba ini Pak? Selama ini mungkin ya kerjasamanya mungkin dalam hal ya diskusi ya bagaimana upaya penanganan ini ya tentang narkoba. Tadi dari Pak Agus tadi ya ada informasi tentang apa tadi pengalihan ya penanaman ya dari nanam ganja kemudian kepada tanaman yang produktif ya kan, hasil pertanian, kopi dan lain sebagainya. Dan itu saya pikir ya cukup bagus itu kan, nah, untuk meningkatkan taraf ekonomi juga. Benar-benar Pak. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan terakhir Pak ya. Kira-kira apa sih Pak pesan Bapak untuk masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, bagi siapa aja yang menonton, bagaimana upaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak muda? Iya, jadi kalau pesan saya ya kepada kita semua, apapun profesi kita, ya status kita, ya mari kita semua untuk ya berupaya agar ya penyalahgunaan narkoba ini bisa teratasi dan semua pihak harus bertanggung jawab karena kemajuan sebuah bangsa itu tergantung kepada akhlak moral ya sebuah bangsa. Ada ungkapan seorang penyair Sauqibi itu ya dari Mesir. Ya, beliau mengatakan innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum jahabu. Sebuah bangsa itu akan maju kalau akhlak moral ya bangsa itu maju. Tapi sebuah bangsa itu akan hancur kalau akhlak moral bangsa atau moral pemudanya itu akan hancur. Nah, jadi dia ya sebanding lurus. Kalau mau maju bangsa ini, maka diperbaiki moral sumber daya manusianya. Kalau tidak, ya maka kehancuran yang akan kita dapatkan. Nah, itu saja mungkin dari. Terima kasih Bapak sudah berhadir di podcast kami Bapak. Senang sekali Pak kami kedatangan tamu spesial dari Bapak. Tidak bosan-bosannya Pak ya ke kantor kami Bapak. Baik sahabat BNNP Aceh, itu tadi dia podcast kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Darwis selaku Komisi DPRD Sumatera Utara. Intinya sahabat jangan bosan-bosan untuk menyuarakan kepada teman, sahabat, keluarga dan orang-orang terdekat agar kita semua terhindar dari upaya penyalahgunaan narkoba. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.